Seringkali dalam hidup, Tuhan menempatkan kita dalam keadaan yang kosong. Sudah berdoa, Tuhan mana? Kok belum Tuhan angkat? Tuhan mana? Kok saya belum diberkati? Saudara, mohon maaf ya, saudara jangan tersinggung dengan saya. Orang percaya tidak butuh klarifikasi. Orang percaya tidak butuh pembenaran. Karena orang percaya pembenarannya datang dari Tuhan. Hari ini saya khotbah 3 kali, tadi pagi di tempat teman saya jam 1 dan kemudian sore di tempat saudara. Sekalipun tadi malam saya baru sampai sekitar jam 12:30 dini hari. Saya baru sampai mendarat dari Tokyo selama 5 hari di sana bersama dengan partner saya. Dan buat saya melayani adalah sebuah kehormatan. Dan bagi saya gereja harus menjadi tempat saudara berjumpa dan mengalami hadirat Tuhan. Ada banyak orang yang masuk di rumah Tuhan tapi belum tentu mereka ada di dalam Tuhan. Saudara, apa sih tandanya orang-orang yang benar-benar mereka mengalami Tuhan dengan yang tidak? Saudara, tanda orang yang benar-benar mengalami Tuhan itu bukan cuma diberkati. Banyak orang yang mentalnya salah datang ke gereja minta diberkati. Saudara datang hari ini bukan untuk diberkati, karena saudara sudah diberkati. Makanya setting dari rumah datang ke gereja bukan meminta Pak. Tapi setting dari rumah datang ke gereja untuk memberi. Nah, pemberian apa yang terbaik? Bukan cuma uang, tapi berikan hidup saudara, penyembahan saudara sebagai penyembahan yang hidup dan menyukakan hati Tuhan. Nah, saudara, ada banyak orang yang di dalam proses hidupnya mereka selalu minta supaya mereka diberkati. Saya pendeta yang tidak anti dengan kata berkat, karena saya percaya Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang sanggup memberkati. Anak saya Bradley usia 3 tahun, hari ini kemarin saya dari Tokyo, saya bawa oleh-oleh 1 koper khusus anak saya. Untuk urusan kebutuhan dia, saya rela kerja keras. Yang penting anak saya Bradley dapat susu yang terbaik. Bapak model saya saja tahu yang terbaik buat anak, apalagi bapak saudara di sorga ya. Makanya jangan pernah takut dalam hidup. Saya punya prinsip dalam hidup, senangkan Tuhan, maka Tuhan tahu bagaimana menyenangkan hidup kita. Baik, saya beri judul khotbah saya sederhana, judulnya adalah setia dengan proses. Karena banyak orang zaman sekarang suka pada berkatnya, tapi tidak suka dengan prosesnya. Satu kali Tuhan janji kepada orang Israel lewat Musa, bawa umatku keluar dari tanah Mesir menuju satu tempat namanya tanah perjanjian. Yang ada di kepala orang Israel keluar dari tanah Mesir langsung ke tanah perjanjian. Oh iya, Tuhan memang menjanjikan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Tapi sebelum masuk tanah perjanjian, orang Israel dibawa satu tempat namanya apa? Padang gurun. Nah, banyak orang percaya persis seperti orang Israel. Suka pada berkatnya tapi tidak suka dengan prosesnya. Banyak kan kita yang begitu kan? Kita suka di tanah perjanjiannya, tapi kita tidak suka di tanah padang gurunnya. Mohon maaf saudara, tidak akan pernah ada tanah perjanjian tanpa proses padang gurun yang saudara harus lewati. But for me, tidak peduli tempatnya. Karena pada faktanya, sekalipun orang Israel di padang gurun, mereka tidak kelaparan. Sekalipun orang Israel di padang gurun, mereka tidak kehausan. Jadi buat saya, bukan pada tempatnya, tapi bersama siapa kita ada di sana. Makanya, happiness is not about the place. Kebahagiaan itu bukan pada tempatnya. But happiness about the person. Kebahagiaan itu pada orangnya. Mungkin saudara saat ini sedang tinggal di rumah yang sederhana, tapi ketika tinggal bersama istri dan suami yang mengasihi Tuhan, saudara adalah orang yang paling bahagia. Amin. Makanya terutama yang jomblo, carilah pasangan bukan berdasarkan isi dompetnya, tapi berdasarkan isi hatinya. Kayaknya wajahnya susah nih kelihatannya. Haleluya. Baik, saudara, mari kita akan belajar dari satu orang. Orang ini orang yang luar biasa. Siapa namanya? Namanya Yusuf. Saudara, orang ini ada di pemerintahan tanah Mesir, bukan di pemerintahan tanah nenek moyangnya sendiri, tapi ini orang ini hebat di tanah asing. Ya, kalau jadi raja di rumah sendiri banyak, tetapi jadi raja di tempat asing itu yang luar biasa. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Yusuf.
Tolong ditampilkan, kita akan belajar sedikit arti nama Yusuf. Arti nama Yusuf dalam bahasa Ibrani, nama Yusuf diambil dari satu kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Yehosef. Jadi arti nama Yusuf dari kata Yehosef. Yehosef ini terdiri dari dua kata. Yang pertama Yehovah dan yang kedua Yasef. Selama ini kalau kita baca di Alkitab, arti nama Yusuf adalah Tuhan akan menambahkan. Ternyata kata Yusuf di dalam bahasa Ibrani dari kata Yehosef, dari kata Yeho artinya Yehovah, dan Sef dari kata Yasef, ternyata artinya bukan hanya Tuhan akan menambahkan. Ternyata kata Yasef di dalam bahasa Ibrani itu ada dua kata. Yang pertama kata et, artinya bertambah. Yang kedua kata increase, artinya meningkat. Apa sih Pak perbedaan antara bertambah dengan meningkat? Jadi arti nama Yusuf yang paling benar bukan Tuhan akan menambahkan, tapi Tuhan akan meningkatkan. Apa perbedaan antara bertambah dengan meningkat? Tolong bisa ditampilkan. Kalau saudara lihat di depan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini bertambah. Bertambah 1 tambah 1 sama seperti yang sudah dilihat di depan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Apa perbedaan antara bertambah dengan meningkat? Kalau meningkat begini. 1 tambah 1 sama dengan. Halo? Oke, ulangi. Bertambah 1 tambah 1 sama dengan meningkat. 1 tambah 1 sama dengan. Saya mau tanya sama saudara, hasilnya sama? Yes. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu bertambah. Kalau meningkat 1 tambah 1 juga 2. Hasilnya sama, tapi ada satu yang berbeda. Apa itu? Posisinya yang berbeda. Bertambah cuma ke samping, tapi meningkat itu ke atas. Makanya jangan jadi orang Kristen yang cuma cari ke samping, tapi rohani tidak pernah meningkat ke atas. Ada banyak orang yang diberkati persis seperti orang Israel. Di tanah perjanjian bertambah berkatnya. Di tanah perjanjian bertambah susu dan madunya. Tapi di tanah perjanjian bertambah untuk mereka menyembah dewa-dewa Baal. Sorry itu saya saudara. Manusia itu paling berbahaya ketika diberkati. Kasih tahu sama saya, dosanya Daud apa waktu Daud masih miskin? Waktu Daud masih miskin, dia setia banget sama Tuhan. Waktu Daud masih miskin, dia tulis kitab Mazmur. Tapi waktu Daud, dia sudah jadi raja. Dia jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Orang kalau sudah diberkati Pak, uang banyak, jabatan ada. Melakukan dosa apapun gampang Pak. Tapi orang Pak, kalau lagi susah, lagi miskin-miskinnya, mau ngelakuin dosa susah Pak. Kapan lagi? Kalau gak punya apa-apa. Paling ujung-ujungnya dosa maling. Tapi kalau orang punya jabatan, dia bisa lakukan apapun. Makanya buat saya saudara, berkat tidak salah. Tapi tanamkan satu hal dalam diri saudara. Jangan sampai apa yang di tanganmu merubah apa yang di hatimu. Biasa aja kalau diberkati. Zaman sekarang, orang kalau isi dompetnya 10 juta sama 10 ribu, jalan beda. Apalagi kalau lahirnya di Tomohon tuh. Kalau ada orang Tomohon, jangan marah nih sama saya nih. Oh beda. Kalau isi dompetnya 10 ribu, jalan lemes. Ditanya, apa kabar Pak? Iya Pak. Tapi coba kalau dompetnya 10 juta Pak. Mau makan apa? Kita kasih, kita bayar. Saudara, saya belajar dalam hidup. Hal yang paling berbahaya bukan ketika diproses. Tapi hal yang paling berbahaya ketika justru diberkati. Makanya tanamkan di dalam hidup kita. Rumah boleh 3, mobil boleh 2. Tapi tanamkan satu prinsip, kita cuma hamba Tuhan. Gitu. Kayaknya dia gak seneng nih sama saya nih kelihatannya. Oh iya Pak, kita cari yang menambah, bukan kita cari yang meningkat, bukan yang bertambah. Kalau cuma kita cari yang berkat bertambah, rohani tidak meningkat. Makanya jangan heran, bertambah rekeningnya, bertambah juga selingkuhannya. Hello, am I wrong?
Ada orang yang begitu, Pak. Nah, kita akan belajar siapa sih Yusuf. Yusuf di rumah dia kesayangan papa. Dan hari itu Tuhan punya tujuan yang besar atas hidup Yusuf. Tidak jadi kesayangan papa, tapi kesayangan bapa. Nah, hati-hati saudara. Kalau saudara sudah dicintai oleh Tuhan, maka saudara pasti akan dididik oleh Tuhan. Caranya apa? Satu kali Yusuf dapat mimpi. Mimpinya apa? Dia ceritakan. Dia panggil saudara-saudaranya. Kalian tahu nggak? Gue dapat mimpi. Apa mimpinya? Semua berkas-berkas gandum tunduk di depanku. Padahal dia cuma cerita mimpi. Makanya mohon maaf ya, kalau saudara punya mimpi, jangan gampang ceritakan ke orang. Karena belum tentu orang suka. Kalau saudara punya mimpi, lebih baik diam, imani, dan buktikan jadi kenyataan. Dan lagian begini, mimpi cuma sebatas mimpi. Kalau mimpi tidak jadi kenyataan, makanya boleh bermimpi, silahkan. Tapi untuk mewujudkannya, harus ada harga yang harus dibayar. Kita kadang suka bermimpi, tapi kita tidak suka mewujudkannya. Silahkan bermimpi. Dan Tuhan tidak melarang semua orang bermimpi dan beriman. Tapi Tuhan selalu melihat orang-orang yang mau masuk dalam proses mempersiapkan mimpi dan berubah menjadi kenyataan. Dia cerita sama saudara-saudaranya, kalian tahu nggak? Itu berkas-berkas gandum, semua tunduk di depanku. Waduh. Begitu dia cerita sama saudara-saudaranya, marah sama saudara-saudaranya. Maksudnya apaan nih? Berarti kita tunduk sama dia nih. Oh nggak bisa. Maka akhirnya Yusuf diproses sama Tuhan. Di rumah dia pakai jubah pemberian papanya. Dia disayang banget. Boleh nggak disayang? Boleh. Tapi jangan sampai cuma disayang papa tapi tidak disayang bapa. Nah Tuhan mau mendidik Yusuf sampai disayang bapa. Maka tolong bukakan ayatnya yang bersukacita dan siap terima firman Tuhan lebih sungguh lagi, katakan haleluya. Mari kita buka Kejadian pasal 37 ayat ke-23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Sebentar. Di rumah dia disayang. Tapi tujuan Tuhan untuk membuat Yusuf bukan kesayangan papa, tapi kesayangan bapa di tanah Mesir. Bagaimana caranya supaya Yusuf bisa sampai di Mesir? Harus ada jubah kebesaran manusia yang ditanggalkan. Hari itu Yusuf diproses, tiba-tiba saudara-saudaranya menanggalkan jubah Yusuf. Padahal jubah ini Pak, pemberian papa. Jadi kalau dia kemanapun dia pergi, dia akan bilang begini kalau orang tanya, Suf, jubahnya bagus, pemberian papa. Suf, jubahnya bagus, pemberian papa. Sorry to say saudara, tujuan kekristenan kita tidak memegahkan pemberian keluarga, tapi memegahkan pemberian Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia selalu cerita ke orang, bagus kan pemberian papa, bagus kan pemberian papa. Makanya yang paling menyakitkan Pak dari didikan Tuhan adalah Tuhan melepaskan kebesaran manusia kita. Itu yang paling susah. Dan Yesus memberikan contoh itu. Makanya Yesus ketika dia datang, ditanggalkan Pak sisi ketuhanannya, mati di atas kayu salib. Because he loves us. Nah, susah untuk kita menanggalkan ini. Punya tapi seolah-olah tidak punya. Apalagi kalau kita sudah punya jabatan. Susah Pak. Sedikit-sedikit maunya dihargai. Sedikit-sedikit maunya yang diutamakan. Makanya prinsip kerendahan hati itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya pernah memikul pahitnya salib di puncak Bukit Golgota. Semua kita akan merasakan itu. Dan Yusuf di rumah dia disayang, tiba-tiba jubahnya ditanggalkan. Orang kalau jubahnya ditanggalkan Pak, telanjang. Pertanyaan saya, orang kalau telanjang ketawa enggak? Malu. Pertanyaan saya, pernah saudara ditelanjangi oleh orang lain? Wah, itu enggak enak Pak.
Ini saya kebetulan setiap saya khotbah selalu saya didampingi sama istri saya. Istri saya ini yang pertama cantik, yang kedua orang Manado, yang ketiga diberkati Tuhan. Nah siapa lagi kalau bukan saya ngomong gitu. Saudara, saya bersama dengan istri ini, istri saya itu lahir nggak pernah susah. Nah kalau saudara lihat saya ini kan wajah-wajah penuh kesusahan ya kan kira-kira gitu. Kebetulan mertua saya di Manado itu bisnisnya banyak, mertua saya. Jadi mertua saya itu keluarga akungnya istri saya itu mereka itu buka toko kelontong, buka bengkel ganti oli, terus kemudian keluarga juga ada yang buka restoran, terus buka toko grosir, terus buka ekspedisi. Jadi istri saya itu kalau waktu dia masih kecil Pak, kalau dia lapar dia tinggal teriak, "Mbak lapar," mbaknya datang bawa makanan. Nah gua di kampung bos. Kalau saya lapar saya teriak, "Mbak lapar." Mama saya datang dia tabok, "Kurang ajar kamu panggil mbak." Nah kami ini berasal dari keluarga yang status sosialnya berbeda. Makanya ketika saya naksir ke istri saya, mau diajak nikah, puji Tuhan ditolak. Tolak Pak. Bayangin, kenapa ditolak? Nah waktu itu saya cuma hamba Tuhan yang gak punya apa-apa. Pak, sebelum nikah tanya sama istri, jangankan mobil, motor aja saya gak punya. Coba, zaman sekarang nyari perempuan yang mau menerima apa adanya. Susah Pak. Ya bener gak? Berapa banyak orang zaman sekarang melihat pasangan, dia punya apa? No. Carilah pasangan bukan karena isi dompetnya, tapi isi hatinya. Cinta Tuhan atau enggak? Ini yang jomblo mulai marah nih sama saya nih. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk kami menikah. Waduh Pak, suaranya itu Pak, begini Pak. Apalagi di Manado, waduh. Di Manado itu ada masakan yang terkenal namanya rica-rica ya Raya ya. Rica-rica itu rasanya apa? Sepedas itu mulut ibu-ibu Manado yang gak bertobat. Waduh, ngomongnya Pak itu gak bener ya. Pendeta David itu gak bener ya. Hati-hati dengan pendeta David itu. Apa-apaan bukan pendeta yang sebenarnya itu. Waduh, saya ngalamin, saya ditelanjangin. Bahkan saya ditelanjangi dengan masa lalu saya. Saudara, saya punya masa lalu yang sangat buruk. Oh iya. Geleng-geleng kepala pakai narkoba, saya punya masa lalu itu. Semangatnya ngomongin tentang Tamrin. Dulu saya punya banyak teman-teman di area Tamrin. Udah kalau malam minggu geleng-geleng kepala gitu kan. Terus minggunya udah habis itu masuk lagi geleng-geleng kepala. Dulu saya datang di area Tamrin sebagai anak muda bermasalah. Tapi hari ini saya datang sebagai pendeta dan hamba Tuhan. That's what I believe. Semua orang punya masa lalu, tapi semua orang juga punya masa depan. Gak ada alasan Pak untuk kita menghakimi seseorang. Tapi saya ditelanjangi Pak. Masa lalu saya. Orang kalau telanjang, malu Pak. Dan Yusuf, dia ditelanjangi. Terus dia ambil handphone, dia tulis di Instagram. No. Zaman sekarang orang kalau begitu ditelanjangi, langsung apa yang dia lakukan? Klarifikasi. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Kalau saudara benih unggul, saudara perlu pupuk dan tidak ada pupuk yang terbaik selain sampah dan kotoran. Aduh. Makanya kalau orang lempar sampah dan kotoran, berarti sampah dan kotoran akan jadi pupuk yang menyuburkan buat pertumbuhan benih iman saudara. Aduh, nggak ada yang tepuk tangan nih ganti. Jangan marah ketika orang telanjangi, jangan marah ketika orang ngegosip. Biarin aja. Ngapain harus marah? Oke, yang pertama dia telanjangi. Ayat berikutnya, waduh orang kalau telanjang malu, Pak. Waduh. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu apa? Kosong, tidak berair. Kosong itu artinya kering. Pernah saudara dilempar di sumur yang kosong? Ya kalau enggak,
pernah dalam keadaan rekening kosong, kantong kosong. Masih setia sama Tuhan. Kalau saudara angkat Tuhan, Tuhan kau baik. Karena rumah tanggamu diberkati, karena bisnismu diberkati, semua orang bisa. Makanya ada satu hal Pak, yang keren dalam penyembahan. Apa itu? Ketika didasarkan pada pengorbanan. Itu luar biasa Pak. Karena banyak orang yang menyembah tapi tidak berkorban. Banyak orang yang beribadah tapi tidak berkorban. Nah Tuhan itu suka dengan satu kata ini. Apa? Pengorbanan. Di rumah dia disayang. Tiba-tiba dia ditelanjangi. Malu Pak. Sudah ditelanjangi. Dia dibuang di sumur. Sumur itu kosong. Seringkali dalam hidup, Tuhan menempatkan kita dalam keadaan yang kosong. Sudah berdoa, Tuhan mana? Kok belum Tuhan angkat? Tuhan mana? Kok saya belum diberkati? Saya pernah Pak, dalam keadaan kosong, sudah berdoa. Belum dapat apa-apa Pak. Belum dijawab. Justru itu kelihatan kesetiaan kita. Makanya ketika Tuhan belum menjawab doamu, sebenarnya Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan yang pelayanan kemana-mana. Sekitar 12 tahun yang lalu. Saya di Surabaya. Saya menempuh pendidikan sebagai siswa di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Ya. Sekolah Betani itu Pak, Surabaya itu udah nggak ada, 5 tahun yang lalu sudah tutup. Makanya kemarin ketika CV saya dilampirkan sebagai komisaris BUMN dan juga expert staff di tenaga ahli di kantor komunikasi kepresidenan ini, teman-teman yang sama-sama saya pasti tahu. Saya tidak punya sarjana ijazah yang lain Pak, selain ijazah teologi ya. That's all what I have. Cuma itu aja Pak yang saya punya. Karena kami ini cuma orang kampung pengen sekolah tinggi tapi nggak punya duit. Ya, datang ke Jakarta akhirnya apain? Akhirnya cuci piring di rumah makan Padang. Itu aja Pak supaya menyambung hidup. Karena saya itu lahir di kampung, nama kampung saya itu Desa Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Lubanggai. Nah itu kampung saya Pak. Kampung saya itu Pak, saya usia 7 tahun baru listrik masuk desa. Kampung saya itu kalau nggak percaya tanya sama staf saya, kampung saya itu setelah kampung hutan belantara. Makanya waktu kecil mama saya tidak bisa bedakan mana anaknya mana anak monyet, hampir mirip. Bener-bener kampung Pak. Nah saudara, waktu saya di Surabaya, waktu itu saya mendedikasikan diri saya untuk saya jadi seorang hamba Tuhan. Waduh, berat badan saya Pak cuma 61 kilogram. Berat badan itu sesuai dengan isi kantong biasanya. Jadi kalau saudara berat badan semakin bertambah biasanya karena tanda saudara diberkati, kira-kira gitu. Buat orang Kristen gak ada kata gemuk, adanya adalah diberkati atau sangat diberkati. Haleluya. Nah waktu itu saya di Surabaya, saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Satu kali saya diundang pelayanan Pak. Tiba-tiba saya ditelepon, ada ibu-ibu yang telepon saya. Shalom Pak David, shalom Bu. Pak David, kami mau undang Pak David pelayanan. Oke siap Bu. Nanti sampai ketemu ya, siap Bu. Nah hari itu pagi-pagi saya sudah mandi. Sudah pakai celana kain rapi, pakai kemeja rapi Pak. Pakai minyak rambut, klimis, laler nempel, kepleset saking gantengnya lah kira-kira gitu. Naiknya angkot. Bayangin. Nah saya diundang pelayanan di daerah JMP, Jembatan Merah Plaza. Sedangkan saya tinggal di Manyarjo. Saya nggak punya mobil, saya nggak punya sepeda motor. Saya cek uang di dompet saya, sisa 5.000 rupiah Pak. Pagi-pagi udah bawa gitar, bawa Alkitab. Nah hanya angkot.
Begitu masuk angkot, sampai di jembatan Merah Plaza di JMP, bayar angkot 3.000. Sisa berapa? 2.000 rupiah. Sisa 2.000 rupiah, saya telepon yang mengundang saya. Salam Bu, saya sudah ada di JMP Bu. Waduh Pak David jalan kaki aja. Deket kok Pak. Nanti Pak David langsung saya kasih tahu rumah saya di mana. Nah, dekatnya orang Surabaya sama Jakarta beda. Kalau Jakarta dekat udah dekat. Kalau Surabaya bilang dekat itu bukan dekat Pak. Deket. Itu jalan kaki pengkor mau putus baru dekat tuh. Pak, sisa duit 2.000. Sisa duit cuma 2.000. Saya lihat ada tukang becak di situ. Sebenarnya bisa. Saya naik becak sampai di rumah ibu itu, baru saya bayar becaknya. Cuma Pak, itu uang terakhir yang saya punya, cuma 2.000. Kalau saya naik becak, berarti nanti saya akan saya tidak bisa memberikan persembahan, uang persembahan di persekutuan itu. Nah saya nggak mau. Lebih baik saya jalan kaki, yang penting masih ada uang untuk saya memberi persembahan. Jalan kaki Pak. Sampailah di rumah ibu itu. Sampai di rumah ibu itu, saya yang doa pembukaan, saya yang main gitar, saya yang worship leader, saya yang khotbah, saya yang doa penutup, paket lengkap. Lo mau cari di mana pendeta paket lengkap? Semua saya Pak. Nah, begitu selesai khotbah, tiba-tiba waktunya makan-makan. Mari Pak David makan-makan, mari makan-makan. Begitu selesai makan-makan, masing-masing mereka pamitan Pak satu persatu. Pak David, khotbahnya luar biasa. Begitu jabat tangan dalam nama Yesus, kok nggak kerasa apa-apa ya? Oh mungkin yang punya rumah Pak, yang tuan rumah yang akan memberikan persembahan. Begini saudara jangan seolah-olah menganggap saya begitu. Jelek-jelek begini komisaris loh Pak. Kira-kira gitu loh. Cuma waktu itu gue masih pulang naik apa gitu loh. Nah begitu selesai makan-makan, yang ada di pikiran saya Pak, mungkin yang punya rumah nanti akan memberikan persembahan. Begitu saya sudah ambil gitar, saya ambil Alkitab, saya pamitan. Bu, izin Bu ya, mau pamitan pulang duluan. Buat seorang hamba Tuhan ada 2 jenis persembahan setelah melayani. Yang pertama namanya PK, persembahan kasih, biasa amplop yang ada isinya. Yang kedua namanya PT, persembahan thank you Pak, terima kasih Pak. Begitu saya ambil gitar, saya ambil Alkitab, saya pamitan. Bu, pamit pulang ya Pak David. Khotbahnya luar biasa. Jangan lupa nanti datang lagi untuk pelayanan di tempat ini ya Pak David ya. Begitu saya jabat tangan dalam nama Yesus, kok kosong? Ya udah Pak, berarti nggak ada persembahan. Apa yang saya lakukan? Saya ambil gitar Pak, saya ambil Alkitab, saya jalan kaki. Berapa kilo? Silakan cek sendiri. 21 kilometer. Mampus gak itu kaki itu? Kilometer pertama Pak, masih rohani. Lagunya apa? Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Begitu masuk kilometer ke-8 Pak, kaki kok sakit. Lagunya ganti. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Begitu udah sampai kilometer 14 dekat Tunjungan Plaza, lagunya lain. Di puncak Golgota ada penyalipan. Nah, saya pakai sepatu pentofel Pak. Tiba-tiba kaki saya kok sakit. Saya duduk,
di trotoar dekat Tunjungan Plaza Surabaya. Begitu duduk Pak, saya buka sepatu saya, kaki saya lecet Pak, ujung ke ujung Pak. Lecet, perihnya ampun Pak. Waduh, itu pakai sepatu pantofel, panasnya minta ampun, udah lecet kaki ini. Itu pengen Pak rasanya. Saya berdoa ke Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Tapi kutuk aja ibu-ibu itu Tuhan itu. Pengen rasanya itu. Tapi kan kita kan orang rohani Pak. Sorry. Tidak akan pernah ada kemuliaan tanpa proses dan pengorbanan. Am I wrong? Ya kan? Nah, saya duduk di trotoar. Saya lihat mobil lalu lalang. Habis itu saya pakai lagi sepatu Pak. Saya bawa gitar. Saya bawa Alkitab. Jalan kaki karena masih ada berkilo-kilo lagi ke tempat saya ngekos di Manyarejo. Jalan Pak udah sakit Pak. Panas. Gak ada satupun kata mengeluh. Sampai di tempat saya ngekos di Manyarejo. Saya buka sepatu saya Pak. Yang hancur bukan lagi di samping. Ujung kaki saya juga hancur Pak. Dua-duanya Pak. Besok paginya saya ke kampus. Jalan udah pincang Pak. Jalan udah begini. Waduh sakit banget. Sakit banget. Tiba-tiba teman saya nyeletuk. Bro, kakimu kenapa? Pengen rasanya saya jawab. Gara-gara diundang ibu-ibu yang tidak bertanggung jawab itu. Pengen Pak rasanya. Tapi enggak. Saya cuma ngomong begini. Saya dapat berkat dari Tuhan. Teman saya nyeletuk. Bro, berkatnya pincang. Kenapa enggak putus saja sekalian kakinya? Kurang ajar juga tuh. Saudara mohon maaf ya. Saya ngalamin Pak proses itu. Tempat yang kosong. Sumur yang kosong. Dengan kaki, jalan kaki. 21 kilometer. Tapi atas anugerah Tuhan. Hari ini kaki saya sudah jalan ke 32 negara untuk mengabarkan Injil Tuhan. That's what I believe. Setiap proses akan mengantarkan saudara pada berkat Tuhan. Jangan protes dengan proses. Diam saja. Diam. Ada saatnya saudara benih korma ditanam. Dia tidak langsung ke atas. Nggak kelihatan. Hati-hati dengan yang gampang kelihatan. Begitu muncul. Hari ini ditanam besok muncul. Itu namanya pohon toge. Kalau pohon korma enggak Pak? Benih korma. Begitu dia ditanam. Dia tidak langsung muncul. Sampai orang bilang begini. Kapan dia muncul? Tetapi begitu waktunya dia muncul, dia punya akar yang kuat yang tidak tergoyahkan dengan angin dan badai. Makanya terkadang Tuhan menyimpan saudara di dalam proses supaya menguatkan akar iman saudara dan tidak goyah dengan kencangnya badai gurun pasir. Terus yang ketiga, dia sudah ditelanjangin. Terus dia sudah dibuang di sumur yang kosong. Yang ketiga Pak, yang lebih sakit. Ayat berikutnya. Yang bersukacita katakan haleluya. Ayat berikutnya ngomong begini Pak. Kejadian 37 ayat yang ke-24. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Yang pertama, dia ditelanjangi. Yang kedua, dia dibuang. Yang ketiga, dia dijual. Ini prosesnya, tolong tampilkan. Proses yang sangat menyakitkan. Di rumah Yakub, di rumah papanya, ini dia dapat promosi papa. Tapi buat apa cuma promosi papa? Kita tidak butuh promosi papa. Tapi kita butuh promosi bapa. Makanya waktu dia dapat mimpi, dia akan jadi orang besar di tanah asing.
yang Tuhan kerjakan untuk menghidupi, mewujudkan mimpi Yusuf, dia mesti diproses. Ini prosesnya. Ditelanjangi, dibuang, dijual. Supaya dia sampai di tanah Mesir. Supaya dia sampai di tata Mesir. Nah, di tata Mesir itu namanya promosi Bapa. Kalau di rumah dia pakai jubah bagus, promosi Papa. Makanya jangan bangga ketika papamu kaya, orang tuamu kaya. Saudara harus bangga ketika saudara berdiri karena proses didikan, promosi, dan perkenanan Tuhan. Nah, Tuhan lakukan itu buat Yusuf. Sampai terus kemudian dia difitnah. Wah, ini orang ini kasihan nih orang ini. Orang ini kalau bahasanya itu sudah jatuh ketimpa tangga digigit anjing. Ini orang ini. Plus diinjak-injak gajah. Tuh bayangin tuh. Orang ini kasihan. Tapi yang luar biasa, orang ini baik. Dia gak pernah ngeluh loh. Sampai kemudian dia difitnah sama istri Potifar. Dia gak ngapa-ngapain, dia difitnah. Padahal waktu dia difitnah, dia bisa melakukan pembelaan. Dia bisa melakukan klarifikasi. Tapi dia enggak. Saudara, mohon maaf ya, saudara jangan tersinggung dengan saya. Orang percaya tidak butuh klarifikasi. Orang percaya tidak butuh pembenaran. Karena orang percaya pembenarannya datang dari Tuhan. Kalau saudara disakiti dan saudara balas orang itu aman, Pak. Tapi kalau saudara disakiti, tiba-tiba saudara masuk ke kamar, saudara bilang begini, Tuhan, berkati orang itu Tuhan. Ampuni orang itu Tuhan. Saudara sedang mendatangkan berkat atas hidupmu sendiri. Sampai kemudian dia masuk di penjara bawah tanah. Dia tolong orang. Hari itu ada juru minuman dan juru makanan. Dia tolong salah satunya. Dia diangkat Tuhan. Tiba-tiba Firaun dapat mimpi. Dan semua orang di Mesir tidak ada satupun yang bisa menerjemahkan mimpi Firaun. Tiba-tiba salah satu juru minuman dan roti ini dia bilang begini. Ada satu orang di dalam penjara. That's what I believe. Aduh, orang kalau sudah dipromosikan Tuhan, dari dalam penjara pun Tuhan bisa munculkan. Coba bayangkan. Emang gak ada orang yang qualified, yang pintar di tanah Mesir? Ngapain harus Yusuf? Halo. Mesir itu tempatnya orang pintar. Tapi waktu Firaun dapat mimpi, tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Tiba-tiba orang itu bilang begini, ada loh satu orang. Di mana dia? Di penjara. Semalam dia di penjara. Tiba-tiba besok sudah di istana. Ini yang saya percaya, Pak. Kalau Tuhan memberkati seseorang, ada lagu yang bilang begini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kalau Tuhan berkati seseorang, seperti mimpi, Pak. Dulu dia di penjara, kok tiba-tiba dia di istana raja. Dan itu yang saya alami dengan istri saya. Tolong bisa ditampilkan foto saya dan istri. Kalau enggak istri saya aja sendiri. Waduh. Ini istri saya ini dokter. Yang kedua lahir dari keluarga Tionghoa yang sangat diberkati. Tapi gara-gara nikah sama David Terson jadi jualan kopi di pinggir jalan. Pantesan saya dihujat banyak orang. Orang-orang di Manado. Begini saudara, saya bersyukur dengan istri saya. Mana istriku yang cantik? Berdiri dong, berdiri. Berdiri. Nah, tuh. Istri saya itu lahir di Manado.
Manado itu dekat dengan surga, Pak. Iya, makanya kalau saudara dekat sama orang Manado pasti merasakan surga, kira-kira gitu. Ya, terutama buat yang jomblo. Kalau sudah punya istri atau suami jangan ya. Karena itu adalah neraka, kira-kira gitu. Saudara, waktu itu banyak orang yang komplain sama saya. Sampai mereka marah. Saya bersyukur. Istri saya lahir dari keluarga yang tidak pernah berkekurangan. Tapi hari itu saya tidak menikahi princess. Saya menikahi seorang istri yang akan jadi mama dari anak-anak saya. Saya bilang begini sama istri. Oke, kita sekarang, kita kerja keras, kita biayai pernikahan kita berdua. Semua orang Pak ngomong, jangan nikah sama gembel itu. Semua orang ngomong sama dia, Pak, David Terson, itu tidak benar. Puji Tuhan Pak, hari ini selain saya komisaris, istri saya juga jadi komisaris Pak. Di perusahaan pemerintah daerah ini. Siapa lagi kalau bukan Tuhan, udahlah. Cerita hidup kami berdua itu kami saksikan kemana-mana. Semua orang ngomongin. Nah, saya bersyukur. Waktu itu dia mau Pak, saya ajak nikah. Sama hamba Tuhan plus gembel. Itu, Pak, kita tidak bisa menolak kenyataan. Tapi ingat, hidup kita bukan karena kenyataan. Tapi hidup kita karena iman. Terserah kenyataan apapun yang orang ngomong sama kita. Mungkin orang bilang begini, kamu dari kampung kecil, kamu susah, kamu gak mungkin diberkati. Terserah omongan orang. Tapi yang saya percaya adalah, saya punya Tuhan yang besar dan saya hidup dari perkataan Tuhan yang saya sembah. Nah, sampai akhirnya diberkati dan cerita yang sama tiba-tiba Yusuf ketemu dengan Firaun. Yang luar biasanya adalah ketika Yusuf mampu mengartikan mimpi itu, Firaun bilang begini, tolong tampilkan ayat berikutnya. Yang bersuka cita katakan haleluya. Kejadian 41 ayat 38. Setelah Yusuf ketemu sama Firaun, Firaun kaget. Ini yang saya percaya saudara. Orang kalau dipromosikan Tuhan, gak perlu menjilat orang. Sekalipun di balik penjara, kalau sudah dipromosikan Tuhan, gak ada satupun Pak yang bisa menghalangi. Tiba-tiba waktu Yusuf ketemu sama Firaun, Firaun bilang begini. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh siapa? Saudara bingung gak kalau baca ayat ini? Kalau saya mau tanya sama saudara, Firaun orang Kristen? Bukan Pak. Firaun orang percaya Tuhan? Bukan. Kalau Firaun ngomong begini, mungkinkah kita mendapati orang ini, orang yang penuh dengan roh dewa? Wajar, karena Firaun menyembah dewa. Tapi Firaun dia ngomong begini, mungkinkah kita dapatin orang ini, orang yang penuh dengan roh Allah? Jelas-jelas ditulis roh Allah. Dari mana Firaun tahu roh Allah? Of course dari Yusuf. Begitu Firaun dia lihat Yusuf, dia lihat roh Allah. Dan Alkitab mencatat Firaun yang mendapati Yusuf, bukan Yusuf yang mendapati Firaun. Promosi gak perlu menjilat orang. Kalau saudara diperkenan oleh Tuhan, promosi akan datang dalam hidup saudara. Gak perlu Pak. Tiba-tiba Firaun kaget. Dia bilang begini, orang ini penuh dengan roh Allah. Dari mana Firaun tahu Yusuf penuh dengan roh Allah? Makanya Kristen yang paling benar bukan apa kita kepada orang lain, tapi apa kata orang lain terhadap hidup kita. Benar gak kita Kristen? Kalau saudara bilang begini nih, aku melihat hidupmu. Nah, kita kan bergereja sama-sama kan hari ini kan.
Tiba-tiba sebelah kanan kiri saudara bilang begini, aku melihat hidupmu di gereja GBI Glow Tamrin ini. Aku melihat hidupmu, wajahmu dipenuhi Roh Kudus. Wajar Pak, sesama pemakan daging babi. Halo, am I wrong? Iya kan? Kayak misalnya begini, ini kan saudara duduk semua nih. Tiba-tiba sebelah kanan lihat saudara. Aku merasakan hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Wajar. Tadi kita makan bakmi babi sama-sama. Tapi ketika orang gak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Yesus. Tiba-tiba lihat hidup kita. Mereka ngomong begini. Hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Itu yang keren Pak. Dan saya percaya itu ada di dalam hidup saudara. Sampai Firaun bingung. Jadi Yusuf ini didapatin. Bukan dia dapati. Tapi Yusuf dia didapati. Yang saya percaya Pak. Kalau hidup kita seperti taman yang indah. Subur. Ada airnya. Hijau. Gak perlu sibuk cari burung dan kupu-kupu. Maka burung dan kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau hidup kita seperti padang gurun. Jangankan burung dan kupu-kupu. Adanya cuma ular dan kalajengking Pak. Makanya kita perlu ciptakan. Hidup kita seperti taman yang indah. Are you agree with me? Hidup saudara akan jadi taman yang indah menyukakan hati Tuhan? Tenang Pak, kalau hidup menyukakan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana menyukakan hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Yang luar biasanya ketika Yusuf, dia sudah jadi raja, ini orang memang luar biasa. Tolong bukakan Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang orang baik ini. Makanya orang itu kalau diurapi dia tetap baik sekalipun disakiti. Waktu itu Yusuf sudah jadi raja, sudah jadi orang kedua seperti raja di tanah Mesir. Tiba-tiba saudara-saudaranya datang. Saudara-saudaranya itu yang jual dia, yang lempar dia, yang telanjangi dia. Tiba-tiba Yusuf ngomong begini sama saudara-saudaranya. Kejadian 50 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia bilang begini. Memang ini 11 saudaranya ini. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Waduh, kalau saya jadi Yusuf, saya sudah jadi raja Pak. Sudah pegang tongkat. Bintang bersinar. Pakai mahkota. Saya lihat 11 orang yang menyakiti saya. Saya akan bilang begini. Memang ya, kamu sudah sakiti saya. Sini kepalamu, saya getok satu-satu Pak. Kurang ajar kamu ya. Tapi Yusuf enggak. Dia tidak mau membalas setiap orang yang jahat atas hidupnya dia. Tapi dia tetap memberkati sekalipun dia dijahati. Akhirnya dari cerita itu, Yusuf diberkati Tuhan. Dia menyelamatkan saudara-saudaranya. Di dalam hidup saudara, dari 12 orang ini, Yusuf yang paling bersinar. Ketika dia bersinar, dia selamatkan saudara-saudaranya. Berdoalah dalam keluargamu, saudara yang paling bersinar, supaya menyelamatkan dan menerangi keluarga-keluarga yang lain. Saya suka dengan satu lagu ini, dan kita akan nyanyikan lagu ini. Tapi tolong tampilkan pesan saya terakhir tentang apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tolong bisa ditampilkan. Ini pesan saya pesan saya yang saya bagikan kepada saudara. Rema dari apa yang saya renungkan sepanjang tadi malam saya terbang pulang ke Indonesia. Mari kita baca bersama-sama, semoga memberkati. Apapun yang terjadi, tetaplah berbuat baik.
Karena anak yang baik pasti mendapatkan berkat yang terbaik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang